Aura di tubuh Yuan Xin tiba-tiba membumbung tinggi dan berubah menjadi lolongan mengerikan yang menyapu langit. Kaisar mungkin. Alam Kaisar Bela Diri. Kultivasi Yuan Xin telah menembus ke alam Kaisar Bela Diri. Para penonton di sekitar arena pertarungan juga terkejut. Dia telah mendengar bahwa Yuan Xin sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam Kaisar Bela Diri. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan berhasil dan menjadi Kaisar Bela Diri. Begitu dia menjadi kaisar, dia akan berada di dua tingkat yang berbeda. Dia akan berubah dan meningkat pesat dalam semua aspek. Hati orang suci itu mulai berevolusi menjadi dunia kecil, dan masa hidupnya tidak ada habisnya. Selama dia bisa selamat dari kesengsaraan langit dan bumi, dia akan hidup selama langit dan bumi. Ini adalah transformasi yang ekstrim. Seorang calon kaisar sebenarnya berada di alam orang suci bela diri. Dan untuk menjadi seorang penguasa, seseorang harus menjadi penguasa bela diri. Anda dapat menelusuri asal-usul konten ini di N0V@Elbin. Yuan Xin telah membuktikan daunnya dan menjadi seorang raja. Ini terlalu mengejutkan. Kekuatan tempurnya sudah tak terkalahkan. Sekarang setelah dia membuktikan daunnya dan menjadi seorang raja, siapa yang bisa mengalahkannya? Dia akan menyapu dunia. Dia mungkin tidak. Saya pernah mendengar bahwa putra takdir telah menjadi kaisar suci. Mungkin ada orang-orang kesayangan surga lainnya yang telah menjadi kaisar suci juga. Beberapa orang berdiskusi, tetapi mereka tetap terkejut. Menjadi seorang kaisar suci di usia yang begitu muda, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan di masa lalu. Tekanan kaisar yang besar terpancar dari tubuh Yuan Xin, mengejutkan semua orang. Lu Ming terkejut. Sepertinya saya hanya bisa mengungkapkan identitas saya. Lu Ming punya pikiran. Yuan Xin telah menjadi seorang raja, jadi kekuatan tempurnya akan meningkat drastis. Dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya. Dalam hal ini, dia harus mengungkap identitasnya. Sekarang setelah dia terungkap, dia tidak mau. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Jika dia terungkap sekarang, Lu Xiangxiang dan yang lainnya akan terlibat. Meskipun pertempuran 10 negeri telah dimulai dan mereka secara alami akan dilindungi oleh berbagai ahli, seseorang tidak bisa terlalu berhati-hati. Dalam menghadapi kaisar ilusi tingkat tinggi, Lu Ming tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi kaisar sejati atau kaisar agung. Jika energi dalam tubuh Tirk surgawi cukup, Lu Ming tidak akan memiliki begitu banyak kekhawatiran. Sekarang belum waktunya. Namun, menghadapi Yuan Xin, yang telah menjadi kaisar agung, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan sekuat tenaga. Rambutku, biksu itu melafalkan nama Buddha, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Di belakangnya, Buddha emas setinggi 10 meter muncul. Ia mengulurkan telapak tangan emas dan menyerang Yuan Xin. Dorong. Ada ledakan yang memekakkan telinga dan energi yang mengerikan menyapu. Orang-orang di dekatnya terpental, bahkan Lu Ming mundur 2 langkah. Hukum karma. Wu Liang juga telah menguasai hukum karma. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Setelah biksu yang tidak bermoral itu datang ke benua Yuan, dia pasti mengalami pertemuan yang kebetulan. Atau mungkin, dia sudah sangat berbakat, tetapi dia belum sepenuhnya menemukannya di benua hutan belantara surgawi. Tinju ilahi kekacauan. Yuan Xin mengeluarkan raungan panjang, dan auranya menjadi lebih kuat. Seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dia menyerang biksu yang tidak bermoral itu. Tubuh emas Buddha, biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan bergumam. Di belakangnya, tubuh emas besar Buddha berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke tubuhnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan bahkan kulitnya berubah keemasan. Dia tampak seperti manusia emas. Dia menggunakan telapak tangan raksasa Buddha dan menyerang Yuan Xin. Boom, boom. Keduanya terus bentrok dan bertarung dengan gila-gilaan di arena pertempuran, terkadang di sisi timur, terkadang di sisi barat. Banyak orang tersapu oleh gempa susulan pertempuran mereka dan terluka parah atau terlempar dari panggung pertempuran. Seketika, sejumlah besar orang terlempar dari arena pertempuran. Beberapa favorit surga yang lebih kuat menggunakan teknik gerakan untuk menghindar. Lu Ming, di sisi lain, mengincar Muyang. Baguslah dia telah melakukan gerakan yang tidak bermoral. Setidaknya dia tidak perlu diekspos untuk saat ini. Pada saat ini, wajahmu yang sangat jelek.
Dia mengira Yuan Xin dapat membunuh Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tidak bermoral akan muncul. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan sehingga dia dapat bersaing dengan Yuan Xin. Sekarang Lu Ming sudah mengincarnya, dia sangat tertekan dan hanya bisa melarikan diri. Menurutmu kemana kau akan pergi? Kenapa kau tidak turun dari panggung saja sendiri? Lu Ming mengejar Muyang dan mencibir. Muyang menggertakkan giginya, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia telah bergerak di sekitar tepi panggung pertempuran. Jika dia benar-benar tidak bisa mengatasinya, dia benar-benar akan melompat dari panggung pertempuran. Bagaimanapun, hidupnya lebih penting daripada kesempatan itu. Baiklah, kompetisi sudah berakhir. Semuanya berhenti. Pada saat ini, Kaisar setengah baya tiba di atas panggung pertempuran. Auranya yang kuat membuat semua orang berhenti. Pertarungan antara Yuan Xin dan Wu Liang juga telah berhenti. Sudah berakhir, Lu Ming menyapu pandangannya ke kerumunan dan menyadari bahwa tidak banyak orang yang tersisa di arena pertarungan. Termasuk dia, hanya ada begitu banyak orang. Lu Ming terdiam. Dia tidak memperhatikan sejenak, yang memungkinkan Muyang untuk melarikan diri. Sudah berakhir, hahaha, sudah berakhir. Muyang sangat gembira. Dia akhirnya berhasil sampai akhir dan menjadi salah satu dari 80 orang terakhir, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan. Tunggu sampai satu orang menerobos ke alam martial supreme. Aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Muyang menatap Lu Ming dan meraung dalam hatinya. Kau beruntung. Lu Ming mengerutkan bibirnya dan menilai orang-orang yang tersisa. Bubbles, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Qin Yue, Feng Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, Luo Xiang, dan Luo Tianyi semuanya berhasil bertahan di arena pertarungan. Selain Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, yang lainnya semuanya telah memasuki alam calon kaisar. Selain itu, mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kecuali mereka menjadi sasaran putra langit, tidak akan sulit bagi mereka untuk bertahan sampai akhir. Baiklah, 80 dari kalian telah lolos seleksi. Sekarang, 11 biarkan kalian beristirahat sebentar. Lalu, ikuti aku. Kesempatan besar sedang menunggu kalian. Kaisar setengah baya mengumumkan. 80 orang di atas panggung secara alami sangat gembira, sementara mereka yang telah tersingkir mendesah putus asa, agak tidak rela. Di arena pertarungan, beberapa orang yang terluka segera duduk bersila dan mulai sembuh. Kakak, terima kasih atas bantuanmu. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya berjalan mendekat dan menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih kepada Lu Ming. Sama-sama, Lu Ming tersenyum tipis. Tentu saja, suaranya juga berubah. Qiu Yue menilai Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia merasa bahwa Lu Ming sangat akrab. Ini adalah intuisinya. Setelah itu, Long Chen, Huang Ling, Desolate Li, dan yang lainnya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming ingin mengakui semua orang tetapi setelah memikirkannya, dia menahan diri. Tidak akan terlambat untuk mengakuinya nanti. Long Chen, lama tidak bertemu. Biksu yang tidak bermoral itu berjalan mendekat sambil tersenyum. Wu Chen dan Moonless ada bersamanya. Kultivasi Wu Chen berada di puncak calon kaisar, dan dia bisa mengendalikan hukum. Dia sangat kuat dan merupakan favorit surga teratas. Moonless sedikit lebih buruk. Meskipun dia juga memiliki kultivasi calon kaisar, dia hanya memiliki tubuh raja. Anda dapat melacak asal-usul konten ini di N0V@Elbin. Hairless, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda sudah menjadi kaisar. Long Chen juga menyapa Wu Liang. Haha, biar ku beritahu, aku adalah reinkarnasi dari Dewa Buddha. Aku ditakdirkan menjadi pria yang akan bertarung di puncak. Dulu di benua belantara ilahi, aku hanya tidak menemukan potensiku, jadi aku bukan tandinganmu. Sekarang, baik kau maupun Lu Ming, kalian berdua bukanlah tandinganku. Dia menemukan bahwa sudah ada banyak orang di Gunung Takdir. Apakah pertempuran di zona perang selatan sudah berakhir? Seorang wanita cantik menoleh. Zona perang timurmu cepat. Kaisar setengah baya itu tersenyum dan menyapa pihak lain. Jelas, pihak lain itu berasal dari wilayah pertempuran timur, dan mereka juga telah memilih 80 orang favorit surga teratas. Paragon di kedua belah pihak saling menilai. Sungai Bintang. Lu Ming melihat Sungai Bintang abadi di antara 80 orang dari zona perang timur.
Tidak heran dia belum pernah terlihat sebelumnya. Ternyata dia telah pergi ke zona perang timur. Baiklah, kalian bisa beristirahat di sini. Ketika saatnya tiba, kesempatan itu akan muncul dengan sendirinya. Kaisar setengah baya itu berkata. Hati setiap orang tergerak saat mereka semua menebak apa yang disebut peluang itu. Dia benar-benar dapat membantu orang untuk menjadi kaisar, itu membuat hati seseorang terbakar. Semua orang menunggu di sini. 1 hari kemudian, para kesayangan surga dari utara tiba. 2 hari kemudian, para kesayangan surga dari wilayah pertempuran barat tiba. Sementara itu, semakin banyak orang berkumpul di dekat Gunung Takdir, memenuhi langit. Di titik tertinggi, ada banyak sosok berdiri di sana. Mereka diselimuti cahaya ilahi dan wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, masing-masing dari mereka memberi orang perasaan luas dan tak terduga. Kaisar yang agung, hati setiap orang bergetar. Mereka tahu bahwa orang-orang ini yang berdiri di atas dan diselimuti oleh cahaya ilahi semuanya adalah kaisar yang agung. Itu belum tentu kaisar agung dari tanah takdir ilahi. Mungkin ada kaisar agung dari wilayah lain. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Tiba-tiba, seberkas cahaya mekar di kedalaman langit asteris. Kemudian, cahaya itu menjadi semakin terang. Mereka di sini. Seorang kaisar abadi berbicara. Semangat semua orang bangkit saat mereka semua melihat ke kedalaman langit. Dia di sini. Apa yang ada di sini? Semua orang sangat penasaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit bergetar. Kemudian, semua orang melihat jalan setapak yang membentang sampai ke sini. Ini adalah jalan kuno yang terbuat dari batu biru, penuh dengan tanda-tanda waktu. Sebuah jalan setapak benar-benar muncul di langit, menyebabkan banyak orang tercengang. Di kedalaman langit, sebuah jalan benar-benar muncul dan memanjang ke bawah. Itu adalah pemandangan yang mencengangkan. Dari mana jalan ini berasal, atau lebih tepatnya, kemana jalan ini mengarah? Apakah yang disebut kesempatan itu terkait dengan jalan ini? Semua orang melihat dengan saksama dan menemukan bahwa jalan ini memiliki ujung. Di ujung jalan, ada pintu cahaya. Mereka tidak tahu kemana pintu cahaya itu mengarah. Semua orang, sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa kesempatan itu. Pada saat ini, seorang tetua berambut putih melangkah keluar dari langit. Dia jelas seorang kaisar agung, dan sangat kuat saat itu. Ujung jalan ini mengarah ke sudut dunia. Mengapa disebut sudut dunia? Itu karena sudut dunia itu terpisah dari alam purba ketika pertama kali diciptakan. Sampai hari ini, ia masih mempertahankan penampilan aslinya. Hukum nomologis di sana sangat jelas dan energi asal bawaannya kaya. Baik itu mengolah sistem nomologis atau sistem primordial, kecepatan kultivasi seseorang akan sangat cepat di sana. Kata kaisar berambut putih. Adegan itu gempar. Itu sebenarnya adalah sudut dunia alam primordial di awal penciptaannya, dan masih mempertahankan penampilan alam primordial di awal penciptaannya. Ini jelas merupakan kesempatan yang tak terbayangkan untuk berkultivasi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Banyak orang, termasuk penguasa bela diri, menatapnya dengan mata membara. Anda dapat melacak asal-usul konten ini di N0V@Elbin. Ketika seseorang berkultivasi ke alam kaisar bela diri, seseorang harus mengembangkan dunia kecil. Memasuki sudut dunia alam primordial yang baru terbentuk itu pasti akan menjadi peningkatan dan kemajuan yang luar biasa untuk mengembangkan dunia kecil. Tidak heran dikatakan bahwa mereka yang masuk memiliki peluang tinggi untuk menerobos ke alam kaisar bela diri. Sudut dunia ini diperoleh oleh sosok kuat dari kehampaan. Kali ini, itu akan digunakan sebagai hadiah bagi yang terpilih yang lolos seleksi. Namun, sudut dunia ini tidaklah besar. Terlebih lagi, sudut ini sudah ada sejak lama. Bagi mereka yang berada di bawah alam martial supreme atau alam void supreme tingkat rendah, sudut ini sangat berguna. Jika kultivasi seseorang lebih tinggi, sudut ini tidak akan banyak berguna. Penjelasan tetua berambut putih itu membuat banyak pembangkit tenaga martial emperor menghela nafas. Masuklah. Kalian hanya punya waktu 2 tahun di sana. Setelah 2 tahun, Yang Maha Kuasa itu akan mengirim kalian keluar. Seberapa banyak yang bisa kalian peroleh di sana akan bergantung pada kalian. Pertempuran 10 negeri baru akan benar-benar dimulai dalam 2 tahun.
Kaisar berambut putih itu mengumumkan. 2 tahun. Mereka punya waktu 2 tahun. Mata Lu Ming berbinar. Dia harus memanfaatkan 2 tahun ini dengan baik. Sekarang, mari kita berangkat. Kita akan mengikuti jalan kuno ini dan melangkah di atasnya. Kata Kaisar berambut putih. Bas. Dan EBSP, Wash. Begitu dia muncul, Lu Ming merasakan tekanan tak berujung datang dari segala arah. Seolah-olah ada ratusan gunung yang menekannya setiap saat. Bang! Lu Ming mencoba melangkah maju. Bumi bergemuruh dan tubuh Lu Ming terasa seberat gunung. Apakah ini sudut pertama dari alam primordial? Lu Ming bergumam dan melihat sekeliling. Yang terlihat adalah batu tak terbatas. Ada batu dan tanah tandus di mana-mana. Tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup apapun. Aura kuno dan sunyi datang. Selain itu, Lu Ming menemukan bahwa kibawaan asal di sini sangat padat. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, kibawaan asal yang padat berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke mulutnya. Selain itu, Lu Ming merasa bahwa hukum di sini sangat jelas. Ketika dia melepaskan kesadaran spiritualnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya dimandikan oleh hukum yang tak berujung. Lu Ming mengalirkan kekuatan suci ke matanya dan terkejut. Pada saat itu, semua yang muncul di depan Lu Ming berubah. Di antara langit dan bumi, ada banyak pita sutra kecil yang berenang, memancarkan berbagai jenis cahaya. Seolah-olah dunia ini terdiri dari ribuan benang tipis. Ini semua adalah benang nomologis yang hanya dapat terbentuk ketika hukum nomologis sangat jelas dan padat. Dunia di awal dunia. Ini adalah dunia di awal dunia. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Legenda mengatakan bahwa ketika langit dan bumi pertama kali terbuka dan semuanya berevolusi, lingkungan kultivasi adalah yang terbaik. Hukumnya jelas dan kibawaan asal kaya. Kultivasi akan jauh lebih cepat saat itu. Kaisar setengah baya itu benar. Ini adalah kesempatan. Jika seorang calon kaisar berkultivasi di sini, peluang mereka untuk menjadi kaisar akan sangat meningkat. Namun, tekanan dari dunia ini terlalu besar. Lu Ming menghela napas. Orang tidak bisa terbang di sini. Belum lagi terbang, bahkan berjalan dalam jarak pendek mungkin akan menghabiskan kekuatan Sein di tubuhnya. Cara terbaik adalah tetap di tempat dan berkultivasi dengan tenang. Faktanya, hampir semua orang yang datang seperti ini, duduk bersila di tanah dan berkultivasi dengan tenang. Ini adalah kesempatan langka. Mereka hanya punya waktu 2 tahun, jadi mereka tentu harus menghargainya. Lu Ming juga duduk bersila di tempat dan memperluas kesadaran spiritualnya. Dia dapat dengan jelas menangkap berbagai hukum di dunia. Lu Ming mengosongkan pikirannya dan mulai memahami hukum kekacauan. Dia segera merasakan hukum kekacauan yang sangat jelas antara langit dan bumi, berkali-kali lebih jelas daripada dunia luar. Dengan satu pikiran, benang hukum antara langit dan bumi terbang ke arah Lu Ming dan melilitnya. Dari luar, tubuh Lu Ming ditutupi lapisan cahaya. Dia tampak suci dan tak tertandingi. Lu Ming bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang hukum kekacauan semakin dalam. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Boom! Aura di tubuh Lu Ming tiba-tiba meledak dan naik. Hukum kekacauan bersiul dan memenuhi tubuh Lu Ming. Dengan satu pikiran, hukum kekacauan antara langit dan bumi dengan mudah dikendalikan oleh Lu Ming, membentuk-bentuk sungai besar yang berputar di sekelilingnya. Sungai hukum. Hukum kekacauan akhirnya berhasil menembus belenggu dan mencapai tahap yang sempurna, membentuk-bentuk sungai. Hukum yang membentuk sungai tidak berarti bahwa hukum tersebut benar-benar akan menjadi sungai. Hukum tersebut adalah hukum yang sempurna. Dengan sebuah pikiran, hukum tersebut akan menyatu seperti sungai. Kemudian, hukum kekacauan terus mengalir ke dalam tubuh Lu Ming, membantunya untuk menempa tubuh dan energi Sein-nya. Sebelumnya, ia telah menyempurnakan hukum Dao Arai. Lu Ming telah memiliki pengalaman dan kali ini, ia sudah familiar dengan prosesnya. Anda dapat menelusuri asal-usul konten ini di N0V@Elbin. 2 hari kemudian, aura Lu Ming telah sepenuhnya stabil. Kekuatan dan energi Sein-ku telah meningkat pesat. Lu Ming dengan hati-hati merasakan perubahan dalam tubuhnya dan memperlihatkan ekspresi gembira. Hukum terkuat membentuk sungai. Untuk menjadi calon kaisar, penempaan tubuh dan kekuatan Sein jauh lebih kuat daripada hukum jalur raja. Terakhir kali ia mengalami terobosan dalam hukum Dao Arai,
tubuh fisik dan kekuatan Sein-nya telah meningkat, tetapi kali ini, keduanya telah meningkat lebih jauh lagi. Hati Sein di dantiannya sangat jernih dan dipenuhi dengan kekuatan Sein yang tak terbatas. Saat hati Sein berputar, kekuatan Sein yang tak terbatas mengalir ke meridiannya seperti sungai. Ada cahaya redup yang beredar di tubuh Lu Ming, yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Kuat, dia terlalu kuat. Lu Ming merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Mulailah memahami hukum kematian dan melahap sekarang. 3 bulan berlalu, dan hukum melahap akhirnya disempurnakan. Hukum berubah menjadi sungai, dan tubuh fisik serta kekuatan suci Lu Ming meningkat pesat. 3 bulan setelah terobosan hukum menelan, Lu Ming telah berada di sini selama lebih dari setahun. Dia juga telah membuat terobosan dalam hukum kematian. Hukum itu membentuk sungai dan mencapai kesempurnaan. Tubuh dan kekuatan Sein-nya disempurnakan lagi. Sekarang, Lu Ming bisa merasakan kekuatan sucinya melonjak dan itu sangat kuat. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia merasa bahwa dia bisa meledakkan Kaisar Bela Diri Bintang 1 dengan kekuatan fisiknya sendiri. Ini bukan ilusi. Dia benar-benar terlalu kuat. Lu Ming tidak tahu bagaimana kekuatan tempurnya sekarang. 4 jenis hukum telah disempurnakan dan membentuk sungai. 2 jenis hukum tertinggi dan 2 jenis hukum jalur raja telah melunakkan tubuh dan kekuatan Sein-nya 4 kali. Kekuatan perpaduan 4 hukum pada kesempurnaan benar-benar mengerikan. Selain itu, Lu Ming juga telah mengolah hukum ekstrim ke tingkat yang sangat mendalam. Dia tidak jauh dari membentuk sungai hukum. Ketika Lu Ming memasuki tempat ini, dia telah mencapai terobosan dalam hukum batas pamungkasnya dalam 1 tahun dan 3 orang. Dia telah mencapai kesempurnaan dan kekuatan tempurnya telah melonjak sekali lagi. Bang! Bang! Lu Ming melemparkan telapak tangan ilahi kekacauan dan bermanuver. 5 jenis hukum nomologis menyatu dan dunia bergemuruh dan meledak seperti lonceng dan genderang besar. Itu akan meledak. Memuaskan, memuaskan. Setelah beberapa lama, Lu Ming berhenti dan menghela napas panjang. Matanya bersinar. Tekanan di area ini sangat besar, tetapi kekuatan fisik Lu Ming terlalu kuat. Dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan energi Sein. Dia bisa menahannya dengan tubuh fisiknya dan melakukan perjalanan jauh. Orang biasa pasti tidak akan mampu melakukan ini. Hukum nomologis yang sempurna tampaknya tidak benar-benar sempurna. Kemudian, Lu Ming mempertimbangkan masalah hukum. Dia telah memahami 5 hukum nomologis berturut-turut dan memiliki perasaan yang mendalam. Dia menyadari bahwa apa yang disebut kesempurnaan hukum nomologisnya hanyalah kesempurnaan tahap tertentu. Itu bukan akhir. Dia masih bisa terus menerobos. Sebenarnya, dia pernah mendengar Paman Kong menyebutkan sebelumnya bahwa hukum adalah fondasi dunia. Hukum sangat mendalam dan jauh dari kata sederhana. Apa yang disebut kesempurnaan seorang calon kaisar hanyalah kesempurnaan tahap pertama. Pemahaman hukum dibagi menjadi beberapa tahap. Namun, sangat sulit untuk menerobosnya. Sulit bagi Kaisar Void biasa untuk menerobosnya. Namun, Lu Ming hanya memikirkannya dengan santai dan tidak terlalu memikirkannya. Dia masih jauh dari menerobos ke ranah martial supreme. Aku sudah di sini selama 1 tahun 3 bulan. Tidak banyak waktu tersisa. Aku tidak akan memahami hukum lainnya untuk saat ini. Aku hanya akan menggabungkan 5 jenis hukum yang kumiliki sekarang dan mencapai tahap di mana aku dapat menerobos ke alam martial supreme sesegera mungkin. Lu Ming menetapkan arah kultivasi dan terus berkultivasi. Lu Ming membenamkan dirinya dalam kultivasi. Semua talenta yang memasuki dunia ini memperoleh keuntungan besar. Boom! Di atas batu, aura seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun meningkat secara dramatis, dan kekuatan kaisarnya menyebar seperti lautan. Tidak lama kemudian, kesengsaraan petir turun dari langit, tetapi gadis kecil ini dengan mudah mengatasinya. Aku akhirnya berhasil menembus alam martial supreme, berkicau. Gadis kecil itu bergumam. Gadis kecil ini adalah gelembung. Di lembah lain, kesengsaraan petir juga bergemuruh. Tidak lama kemudian, kesengsaraan petir menghilang dan sosok seorang pemuda muncul. Itu adalah Mu Yang. Pada saat ini, aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan kaisar. Dia juga telah menerobos dan mencapai alam martial emperor, hahaha. Aku akhirnya berhasil menembus alam martial supreme. Aku pasti akan mengubah bocah Tianyun itu menjadi abu lain kali aku melihatnya.
Mu Yang tertawa, penuh percaya diri. Dia telah menerobos ke alam martial supreme dan kemampuannya telah meningkat pesat. Dia 100% yakin bahwa dia bisa membunuh Lu Ming. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Tian Yun adalah Lu Ming. Dia hanya mengira bahwa itu adalah Tian Yun. Bukan hanya mereka, tetapi banyak orang lain juga telah menerobos. Royal River, Star River, Deathblade, dan Ge Elong. Para putra dewa awalnya berada di alam calon kaisar, tetapi setelah terakumulasi di dunia ini begitu lama, mereka melepaskan belenggu dan melangkah ke alam martial emperor. Beberapa dari mereka bahkan mengalami terobosan dalam tubuh raja mereka dan menjadi penguasa bela diri. Anda dapat melacak asal-usul konten ini di N0V@Elbin. Sangat sulit untuk menerobos dari alam calon kaisar ke alam martial emperor. Akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan energi. Akan butuh waktu lama untuk menerobos jika berada di dunia luar. Namun, di dunia ini, banyak orang telah menerobos hanya dalam waktu 1 tahun. Ini adalah kesempatan yang bagus. Yuan Xin, Wu Liang, yang telah mencapai alam martial emperor, telah melangkah lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Semua orang meningkat, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Dalam sekejap mata, sudah 1 tahun dan 8 bulan sejak dia memasuki dunia ini. Pada saat ini, Lu Ming berhenti berkultivasi. Dia merasa bahwa kultivasinya telah mencapai batasnya. Dia berencana untuk memperlambat untuk sementara waktu dan kemudian mencoba untuk menerobos ke alam martial emperor. Energi di dunia ini sangat melimpah. Saya tidak tahu apakah ada harta alam di sini. Mengapa saya tidak melihatnya? Petik 2. Lu Ming mulai berpikir, orang lain tidak bisa bepergian jauh, tetapi dia bisa, karena kekuatan fisiknya terlalu kuat. Dia ingin berjalan-jalan. Lu Ming tiba-tiba teringat surga. Tetapi mengapa seseorang dari alam surga muncul di sini? Dari mana asalmu? Alam surga, atau alam primordial? Pemuda berambut hitam itu tampaknya tertarik. Alam primordial, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu memang dari alam primordial. Aku tidak menyangka seseorang dari alam primordial bisa sampai di sini. Sepertinya kultivasimu tidak lemah. Aku benar-benar penasaran. Apa kultivasi para keajaiban alam primordial? Orang yang berbicara masih pemuda berambut hitam. Dengan itu, pemuda berambut hitam itu berdiri, matanya dipenuhi dengan semangat juang saat dia berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming terkejut. Tampaknya kedua orang ini benar-benar datang dari alam surga. Pada saat yang sama, Lu Ming terdiam. Mereka baru saja bertemu dan pemuda berambut hitam ini tampak seperti hendak bertarung. Boom! Pemuda berambut hitam itu melangkah maju, dan aura yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Itu adalah tekanan kaisar. Pemuda berambut hitam itu adalah seorang kaisar bela diri. Lakukan gerakanmu, biarkan aku melihat kekuatanmu. Langkah kaki pemuda berambut hitam itu menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, dia berubah menjadi baut petir hitam dan bergegas menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya yang mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Kekuatan reinkarnasi, ini adalah putra dewa. Mata Lu Ming berkedip. Telapak tangan pemuda berambut hitam ini mengandung hukum reinkarnasi. Boom! Lu Ming juga bergerak. Dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Mereka berdua menyerang dengan telapak tangan mereka, menyebabkan ledakan keras yang mengguncang seluruh lembah. Tidak buruk, lagi. Pemuda berambut hitam itu terus menyerang dengan telapak tangannya. Dia menyerang puluhan kali berturut-turut, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan untuk melawan lawannya. Setelah puluhan gerakan, sulit untuk menentukan pemenangnya. Anda hanya seorang calon kaisar, tetapi Anda sangat kuat. Tubuh Anda sangat kuat. Itu tidak mungkin. Apakah Anda seorang kultivator tubuh yang tak terlupakan? Tidak, bagaimana seorang kultivator tubuh yang tak terlupakan dapat mengolah hukum? Pemuda berjubah hitam itu terus berbicara, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan pemuda berambut ungu itu menatap Lu Ming dengan heran. Orang ini sangat kuat. Lu Ming juga agak terkejut. Dengan tubuh fisik dan energi Sein miliknya saat ini, serta hukum kekacauan sempurna miliknya, kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap pemuda ini.